Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama Bapak Ahmad Fauzi. Bapak adalah salah seorang mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah, adapun Bapak melakukan pertemuan pada hari ini, yaitu dalam rangka pemenuhan tugas PPL 2 dari Universitas Bapak, yaitu Universitas Tadi Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah, adapun untuk pertemuan kita pada hari ini, meskipun kita lakukan secara daring ataupun kita secara tatap muka hanya lewat jarak jauh seperti ini, nah Bapak harapkan tidak mengurangi antusias kalian untuk memenuhi ataupun melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu membahas tentang materi hadiah. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama pada sebelum kita memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini dapat dilancarkan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tanpa banyak membuang waktu, mari kita masuk kepada pembahasan kita. Nah, sebelum juga masuk kepada pembahasan kita pada hari ini, Bapak ingin tanya apakah ada siswa-siswi sekalian yang kiranya tidak dapat berhadir pada hari ini dengan alasan sakit atau hal lain sebagainya. Jika ada, tidak ada, Pak. Baik, berarti hadir semualah. Baik, kalau begitu kita langsung saja melakukan pembahasan kita tentang materi hadiah. Baik, kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu materi tentang hadiah, di mana yang pertama yaitu pengertian dari hadiah. Jadi, hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasafahu yadhabil ghillu wa tahadau tahabbu," yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki, dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Malik. Nah, hadiah dapat menumbuhkan kecintaan, yang artinya dapat mengusir kebencian, permusuhan, dan kedengkian di dalam hati. Jadi kita lihat bahwasanya keutamaan dari hadiah ini sangat baik, di mana hadiah menimbulkan rasa saling mencintai di hati sesama muslim ataupun yang memberikan hadiah kepada orang yang memberikan hadiah. Nah, jadi sangat baik kita lihat manfaat dari hadiah ini sendiri. Selanjutnya, hukum dan dalil hadiah. Hukum hadiah adalah mubah. Terdapat perintah untuk menerima hadiah apabila tidak ada padanya suatu yang subhat ataupun haram. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ajibud da'iya wala taruddul hadiyah wala tadribul muslimin," yang artinya, penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak hadiah, dan jangan pula memukul orang Islam. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini kita lihat bahwasanya terdapat suatu perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya jika ada orang yang mengundangmu, maka penuhilah panggilan ataupun undangan tersebut. Selanjutnya, apabila ada orang yang memberikan hadiah kepadamu, maka terimalah hadiah tersebut. Nah, dan hal demikian dapat menghindarkan dari mengecewakan ataupun membuat
si penerima ataupun yang memberi hadiah tidak kecewa. Nah, agar si pemberi hadiah tersebut tidak kecewa kepada kita. Nah, selanjutnya juga hadiah telah disyariatkan penerimanya dan telah ditetapkan pahala bagi pemberinya. Dalil yang melandasi hal itu adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Lau du'itu ila dzira'in au qura'in la jabtu, walau ahdi dzira'un au qura'un la qabiltu." Yang artinya, sekiranya aku diundang makan sepotong lengan atau kaki binatang, pasti aku penuhi undangan tersebut. Begitu juga jika sepotong lengan ataupun kaki dihadiahkan kepadaku, pasti aku akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mencontohkan bahwasanya jika tadi terdapat orang yang mengundang untuk jamuan makan ataupun dan lain sebagainya, maka ada pun lebih baik untuk kita menerima undangan tersebut dan menghadiri dari undangan tersebut. Selanjutnya, jika kalau ada orang yang memberikan hadiah, di sini Nabi juga mencontohkan bahwasanya Nabi akan menerima hadiah tersebut. Nah, juga dianjurkan di sini bahwasanya kita menerima hadiah tadi agar sang pemberi hadiah tidak kecewa dengan kita, agar kita tidak mengecewakan dari pemberi hadiah tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat rukun dan syarat hadiah. Rukun hadiah dan rukun hibah sebenarnya sama saja dengan rukun dari sedekah, yaitu yang pertama terdapat orang yang memberi hadiah, dan juga syaratnya adalah orang yang memberikan hadiah tersebut memang memiliki benda yang ingin diberikannya. Nah, selanjutnya terdapat orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak memiliki. Dalam artian yang berhak memiliki di sini adalah misalkan ada teman kita ataupun kerabat kita yang kiranya dia misalkan mendapatkan suatu penghargaan ataupun meraih suatu peringkat di dalam hidupnya. Nah, maka kita bisa menghadiahkan sesuatu kepada dia agar tadi dengan tujuan bahwasanya akan terlahir sebuah kecintaan dan saling menghargai antar sesama, entah itu yang dari pemberi hadiah ataupun orang yang memberi hadiah. Selanjutnya terdapat rukun ijab dan qabul dalam hadiah. Terdapat ijab dan qabul dicirikan ataupun diindikasikan bahwasanya hadiah telah diterima dan diberikan dari pemberi hadiah kepada sang penerima hadiah. Nah, selanjutnya terdapat barang yang diberikan. Syaratnya dari barang tersebut adalah barang yang tidak haram dan barang yang bermanfaat kepada sang penerima hadiah. Nah, itu tadi rukun dan syarat hadiah. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam hadiah. Hadiah di dalam Islam dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hadiah dari seseorang yang posisinya di bawah kepada orang yang posisinya di atas. Semisal hadiah dari bawahan kepada atasan. Dari seseorang yang memiliki kepentingan bisnis kepada orang yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan atas bisnis tersebut. Nah, hadiah semacam ini kiranya tidak dianjurkan dikarenakan bisa mengindikasikan ataupun menyebabkan seseorang bertindak tidak adil kepada orang lain. Nah, misalkan ada seorang karyawan memberikan hadiah kepada bosnya. Nah, ditakutkan bosnya ini akan bersifat baik kepada karyawan memberikan hadiah dan menjadikan dia tidak adil memberikan sikap ataupun perilaku kepada karyawan yang lain. Nah, hal ini tentu tidak diinginkan. Nah, maka hal tersebut menjadi tidak dianjurkan untuk memberikan hadiah karena alasan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara, semisal antar teman, kerabat, keluarga, tetangga, atau lain sebagainya. Nah, hadiah semacam ini boleh dan dianjurkan sepanjang saling memberi manfaat dan mempererat persahabatan atau persaudaraan dari pemberian hadiah tersebut. Selanjutnya, hadiah dari seseorang yang posisinya di atas kepada orang yang posisinya di bawah.
di mana si pemberi tak memiliki kepentingan terhadap yang diberi dan tidak ada pamrih untuk mendapatkan balasan, seperti hadiah majikan kepada pekerjanya, hadiah dari pejabat kepada bawahannya, hadiah dari orang kaya kepada kaum fakir, dan sebagainya. Nah, hadiah dalam bentuk ini sangat dianjurkan karena tidak ada kepentingan pribadi tadi, tidak ada pamrih dari sang pemberi hadiah, dan tidak akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan dari pemberian hadiah ini. Maka hal tersebut sangat dianjurkan. Nah, selanjutnya ada pemberi dan menerima hadiah. Kita lihat dari adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi selalu mengirim hadiah kepada keluarganya, teman kerabatnya. Beliau selalu setia terhadap istrinya dan menjadikan hadiah sebagai sarananya, seperti kepada beliau menyembelih seekor kambing. Beliau berkata, kirimlah daging ini kepada teman-teman Khadijah. Hadis riwayat Jamaah. Nah, dalam hal ini Nabi memberikan hadiah kepada teman-teman beliau. Nah, dalam rangka ingin mempererat tadi saling rasa cinta, rasa belas kasih di antara teman, kerabat, dan lain sebagainya. Nah, agar hilanglah rasa kedengkian, kebencian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membalas hadiah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi menerima hadiah dan memberikan balasan atasnya. Nah, jadi barang siapa tidak mempunyai sesuatu untuk membalas hadiah, maka hendaklah dia berdoa atas hadiah tersebut. Di mana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, man suni'a ilaihi ma'rufa faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi syai'. Yang artinya, barang siapa yang menerima kebaikan dari seseorang, kemudian dia berkata kepada orang yang berbuat tersebut, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik, maka sungguh dia telah cukup memadai dalam memuji. Hadis riwayat Jamaah. Selanjutnya, memberikan hadiah kepada tetangganya yang terdekat, seperti dijelaskan hadis. Aisyah radhiyallahu an berkata bahwasanya, wahai Rasulullah, saya mempunyai 2 orang tetangga, kepada siapakah aku memberikan hadiah? Nah, selanjutnya Nabi menjawab, kepada orang yang pintunya paling dekat denganmu. Nah, jadi di sini dianjurkan bahwasanya pemberian hadiah kepada tetangga juga dianjurkan oleh Nabi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adab untuk menerima hadiah juga. Dari hadiah tersebut hendaklah kita menerimanya meskipun hadiah tersebut tidak kita minati ataupun tidak kita berkesan dari hadiah tersebut. Contoh, seseorang memberikan hadiah buah-buahan kepada kita, di mana sebenarnya kita tidak terlalu suka dengan buah tersebut. Nah, akan tetapi alangkah baiknya kita menerima hadiah tersebut agar tidak mengecewakan dari pemberi hadiah. Nah, bisa saja kita memberikan kembali hadiah tersebut kepada orang lain. Nah, selanjutnya, apabila hadiah tersebut berupa barang yang haram, maka wajib ditolak. Dan jika barang tersebut berasal dari barang yang syubhat, maka dianjurkan juga untuk ditolak. Nah, jadi adab dari penerimaan hadiah, jika kita ketahui bahwasanya hadiah tersebut berupa barang yang haram, maka wajib kita untuk menolaknya. Dan adapun jika barang tersebut berasal dari yang syubhat, maka juga kita dianjurkan untuk menolaknya. Apabila seseorang ingin memberikan hadiah, maka hendaklah berusaha untuk memilih waktu yang paling baik. Bahkan para sahabat apabila ingin memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menunggu hari giliran Aisyah. Nah, dalam artian sahabat sendiri mengetahui ataupun melihat situasi dan kondisi saat ingin memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana memberikan hadiah pada waktu yang tepat. Semisal kita memberikan hadiah kepada seorang teman, maka kita lihat situasi dan kondisi dari teman tersebut. Jikalau misalkan teman kita mencapai suatu pencapaian di dalam hidupnya, misalkan meraih peringkat,
meraih kenaikan jabatan dan lain sebagainya, maka kita bisa memberikan hadiah kepada teman kita agar teman kita merasa dihargai dan saling tumbuh, saling ngerasa sayang dan saling mengasihi di antara sesama. Nah, selanjutnya apabila seseorang ingin memberikan hadiah, maka hendaklah di sini dianjurkan kepada orang tuanya ataupun kerabatnya yang terdekat terlebih dahulu, selanjutnya memberikan hadiah kepada orang lain. Nah, itu adalah adab dalam penerimaan juga pemberian hadiah, dan juga mungkin itu adalah penutup dari pembahasan kita tentang materi hadiah kita pada hari ini. Nah, itu tadi penjelasan ataupun pembahasan kita tentang materi hadiah. Nah, selanjutnya kepada anak-anak sekalian, apabila kiranya terdapat yang masih kurang dipahami ataupun kurang dimengerti, silahkan anak-anak sekalian tanyakan. Ulun Pak, Baik, silahkan. nama Udin. Nah, ulun ingin bertanya. Jadi tadi di macam-macam hadiah ada bisa memberi hadiah kepada teman. Nah, jadi pertanyaan ulun, kayak apa caranya memberi hadiah supaya si penerima hadiah ini tidak tersinggung Pak dengan kita memberikan hadiah kepada dia Pak. Nah, mungkin itu Pak, terima kasih. Ya baik, pertanyaan yang bagus lah dari Udin. Jadi bagaimana cara kita memberikan hadiah agar orang yang menerima hadiah tersebut tidak tersinggung dan juga tidak terjadi kesalahpahaman saat kita ingin memberikan hadiah. Nah, tadi kita dengarkan bahwasanya adab dari orang yang memberikan hadiah, salah satunya yaitu orang yang memberikan hadiah haruslah melihat dan paham dari situasi dan kondisi saat ingin memberikan hadiah. Jadi lebih baiklah kita memberikan hadiah di saat yang tepat. Misalkan ada teman kita yang baru saja mendapatkan peringkat ataupun mendapatkan suatu pencapaian, maka kita bisa memberikan hadiah kepada dia. Nah, hal tersebut insya Allah tidak akan tersinggung dia karena kita memberikan di saat situasi yang tepat. Nah, juga kita sebagai pemberi hadiah hendaklah untuk mengetahui karakteristik dari orang yang kita berikan hadiah. Nah, misalkan kita ingin memberikan hadiah kepada kawan kita, akan tetapi kawan kita tersebut misalkan gampang marah, ataupun orang yang sensian dan lain sebagainya, nah maka kita sebagai pemberi hadiah haruslah tadi melihat situasi dan kondisi yang baik untuk memberikan hadiah, dan juga kita harus menyampaikan dengan baik saat kita ingin memberikan hadiah tersebut. Dengan cara yang lembut, dengan kita menyampaikan tujuan kita memberikan hadiah tersebut. Nah, jadi orang yang kita berikan hadiah tersebut tidak akan kiranya tersinggung ataupun salah paham saat kita ingin memberikan hadiah. Nah, terima kasih kepada Udin yang telah bertanya. Selanjutnya Bapak sendiri akan bertanya kepada salah satu dari kalian. Nah, agar kalian lebih memahami lagi tentang materi kita pada hari ini. Dan ingin Bapak mengetahui bahwasanya kalian memang telah mengerti dan memahami materi tentang hadiah yang kita dengarkan pada hari ini. Nah, jadi yang ingin Bapak tanyakan kepada Abdullah. Jadi Abdul, silahkan jelaskan pengertian hadiah menurut pemahaman dan menurut bahasa pian sendiri. Nah, kepada Abdul silahkan. Nggih Pak. Jadi hadiah tadi adalah suatu pemberian dari seseorang kepada orang yang lain dengan tujuan hanya semata-mata ingin meraih ridha Allah dan tidak ada maksud dan tujuan lain tertentu dari pemberian hadiah itu Pak. Oke, baik sekali Abdul tentang penjelasan dari pengertian hadiah. Nah, kiranya sudah dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Nah, semoga dari penjelasan kita kepada materi tentang hadiah pada hari ini kiranya dapat diterima oleh anak-anak sekalian dan kiranya dapat diamalkan di kehidupan kita sehari-hari agar menambah keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Nah, mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Sebelum untuk pelajaran, Bapak harapkan kita selalu semangat untuk menuntut ilmu, selalu berusaha untuk yang terbaik yang kita lakukan. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.